Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Udah berapa lama ya kita di rumah aja nih sejak pandemi. Nah, sekarang kita mau ngobrolin hal yang seru banget nih teman Allianz. Kita akan ngobrolin tentang wisata yang baru aja dibuka. Tebak apa? Kita akan ngobrolin tentang wisata Bali yang baru aja dibuka tanggal 30 Juli 2020 kemarin. Nah, teman-teman pada penasaran nggak sih gimana sih kita bisa pergi ke Bali di era new normal ini? Terus protokol apa sih yang harus kita patuhi, yang harus disiapin sebelum kita beli tiket pesawatnya dulu? Jangan sampai udah beli tiket, ntar kita nggak bisa berangkat lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol sama satu pembicara dari Dwi Daya, Mas Meti. Halo Mas Meti. Halo Devi, gimana kabar? Baik Mas Meti, ya ampun apa kabar? Baik-baik, keadaan di Bali baik banget, kabar Bali baik banget karena sekarang lagi cerah-cerahnya nih deh Bali keadaannya sekarang. Ya ampun, aku udah lama banget ya, kayaknya hampir 1 tahun nggak ke Bali. Biasanya setiap tahun ke Bali nih. Sekarang gimana sih Ya, di sana cuacanya? cuaca di Bali saat ini kalau misalkan ke puncak di musim kemarau, nah kira-kira kayak begitu tuh Dev keadaannya sekarang ya. Jadi lagi cerah-cerahnya, terik-teriknya, tapi udaranya tuh dingin nih Dev karena ada angin muson dari Australia yang lagi winter nih sekarang lagi musim dingin. Jadi hawa-hawa dinginnya sampai sini nih. Jadi kalau sore-sore hari itu pasti kalau ngelihat langit itu banyak banget layangan. Jadi anginnya lagi kenceng, layangannya lagi banyak nih di sini. Langit lagi dihiasi sama layang-layangan nih di sini di Bali deh. Jadi cuacanya tetap terik, tapi adem gitu ya, kayak di puncak. Jadi Adem nggak betul. kerasa kalau Udaranya adem. jemuran, tahu-tahu tanning aja. Betul, betul, betul. Nah, kita mau ngobrolin nih Mas Meti. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ke Bali, itu gimana sih protokolnya, bandara tuh ketat apa enggak? Terus sebelum kita pesan tiket, Ya, apa sih yang harus untuk disiapin? Bali sendiri nih, Dev. Ya, jadi Bali keadaannya sekarang lagi apa namanya? Keadaan Bali wisata di Bali di sekarang ini buka sekitar 70 sampai 80% nih, Dev. Jadi kemana-mana di Bali sekarang itu masih plong, tapi nggak seplong kemarin-kemarin ini bulan Mei, bulan Juni. Dari April sampai Juni itu kemana-mana di Bali itu pasti plong aja yang biasanya 1 jam dari satu titik ke titik yang lain kemarin-kemarin itu 30 menit udah bisa di Uber gitu, Dev. Nah, sekarang udah mulai ramai lagi nih Bali, Dev ya. Jadi kemarin aku sempat ke Menjangan, paling baratnya Bali, itu di jalanan udah macet lagi nih, Dev. Itu luxury banget ngelihat Bali mulai macet lagi nih ya. Nah, kemudian juga di apa namanya di daerah Canggu itu selalu ramai juga. Dan rata-rata tempat-tempat wisata yang buka sekarang adalah wisatawan, tempat-tempat objek wisata yang tidak mengumpulkan massa terlalu banyak. Contohnya kalau tarian kecak di Uluwatu Temple itu masih tidak dibuka dulu sampai sekarang karena itu mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Kemudian tarian-tarian masih belum buka. Yang buka itu tempat wisata yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan cukup ketat. Contohnya kemarin itu Waterbomb Bali baru buka. Kemudian juga Bali Zoo juga sudah buka, Bali Safari juga sudah buka, kemudian The Tukat River Club juga sudah buka, beberapa night club juga udah buka nih, Dev. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Hotel-hotel di Bali pun juga sedang berlomba-lomba nih, Dev. Keadaannya sekarang untuk bisa mendapatkan sertifikat higienitas standar terbaru dari pemerintah Bali. Jadi hotel-hotel di Bali kebanyakan yang sudah buka adalah yang sudah mendapatkan sertifikat itu. Yang belum mendapatkan sertifikatnya masih saat ini berlomba-lomba bersaing dengan hotel-hotel lainnya untuk bisa dapatkan sertifikat secepat mungkin sehingga bisa menarik lagi wisatawan berkunjung ke Bali. Wah, berarti sekarang semuanya udah buka lagi ya. Kita udah bisa ke sana, tetap berasa liburan dong. Pastinya, pastinya. Ditunggu ke Bali, Dev. Kapan mau ke Bali nih? Ini pengen pesan tiket sih sebenarnya, tapi aku pengen tahu dulu sih protokolnya kalau misalkan aku mau beli tiket nih, atau aku misalkan mau jalan-jalannya pakai turnya Dwi Daya. Itu sebenarnya ada protokol kesehatannya nggak sih dari Dwi Daya?
Dwi Daya Tour sudah menyiapkan segalanya itu semenjak awal Mpok Rona ini menyerang, Dev. Jadi kami di Dwi Daya Tour sudah menyiapkan berbagai standar higienitas terbaru. Misalkan upon arrival di bandara itu pasti sudah dicek suhu tubuhnya dulu. Nah, sebelum sampai ke bandara nih, Dev, untuk datang ke Bali saat ini cukup dengan rapid test saja yang menunjukkan hasil non-reaktif. Kalau di sebelum tanggal 31 Juli kemarin itu kan harus ada hasil tes swab test atau PCR yang menunjukkan hasil negatif Mpok Rona begitu ya. Nah, jadi sekarang cukup dengan rapid test saja, kalaupun belum rapid test dari Jakarta atau dari daerah manapun di Indonesia, di Bandara I Gusti Ngurah Rai sudah disediakan tempat untuk rapid test. Nah, kalau misalkan nanti reaktif, itu akan dilanjutkan ke swab test dan nanti dikarantina dulu oleh pemerintah Bali. Kemudian nanti kalau hasilnya non-reaktif, udah bisa nih jalan-jalan di Bali. Nah, Dwi Daya pun cek suhu tubuh dulu sampai di bandara, kemudian sebelum masuk ke mobil, itu kita akan memberikan paket lengkap protokol kesehatan terbaru. Contohnya di dalamnya akan ada daily mask, face mask, kemudian ada hand sanitizer, dan juga vitamin C. Semua kru kita pun nanti akan menggunakan face shield dan face mask. Nah, kira-kira ini salah satu contoh, ada videonya nih, Dev. Silahkan diputar, teman-teman. Sahabat Dwi Tour, 15 menit jalan kaki dari Ibis Styles Legian, sahabat Dwi Tour bisa menemukan keindahan alam yang ada di Legian ini, yaitu Pantai Legian. Woo! Wah,
ternyata persiapannya sangat-sangat ketat ya, prosedur kesehatannya Mas Meti, mulai Betul dari sekali. datang didisinfektan semuanya, kita dikasih Iya, betul hand sekali. sanitizer. Jadi Dan intinya pemilihan kita udah nggak hotelnya perlu pun ragu adalah ya. betul, pemilihan hotelnya pun adalah hotel-hotel yang sudah mendapatkan sertifikat itu tuh, Dev. Contohnya Ibis Styles Bali Legian itu promo kita adalah dengan 880.000 saja itu sahabat Udaya Tour dan juga teman Alien semuanya sudah bisa menginap di sana selama 3 malam loh, Dev ya. Kapan lagi 3 malam cuma 880.000. Kalau berdua nih sama teman ya kan tinggal bagi dua ya kan 440 per orang gitu. Kemudian itu sudah diberikan juga bonus dari Dwi Daya Tour berupa free airport transfers. Jadi akan dijemput dan diantar ke airport. Kemudian juga mendapatkan diskon 20% untuk restorannya, no minimum purchase, dan juga 10% diskon di Ibiza in Bali nih, Dev. Nah, kemudian paket ini akan cuma Dwi Daya Tour persembahkan khusus untuk sahabat Dwi Daya Tour yang lagi nonton live streaming ini dan juga teman Alien semuanya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ke Bali, Dev. Itu Pantai Legian dekat banget loh, cuma 15 menit jalan kaki ke Pantai Legian udah nyampe loh itu. Sunset di Pantai Legian sore-sore itu bagus banget, Dev. Aku rasa sekarang mau pesen tiket nih, Mas. Kayaknya udah tahu kalau semua prosedurnya aman, terus di sana juga harganya masih cukup di kantong aku. Tapi kalau misalnya nih teman-teman di sini, teman-teman Allianz, sahabat Dwi Daya, itu sebenarnya masih merasa insecure untuk pergi, tapi kangen sama Bali. Kira-kira Dwi Daya ada virtual tour nggak ya yang bisa bikin kita terobati dulu kangennya gitu? Ada banget, Dev. Kita kemarin sudah sempat tayang 1 kali. Judul virtual tournya adalah Napaktilas, lokasi syuting film Eat, Pray, Love. Itu banyak banget lokasinya di Ubud dan juga di daerah Uluwatu sini. Kemudian juga sekarang kemarin aja kita habis kelar syuting dari Menjangan, itu judulnya 4 hari 3 malam, kembali ke Bali. Lokasi surga tersembunyi, petualangan surga tersembunyi di Menjangan dan juga Nusa Penida. Nah, ini akan tayang dalam waktu dekat. Pantengin aja terus IG-nya Dwi Daya Tour @dwidaya_tour. Nanti bisa deh dicek-cek kira-kira paket Dwi Daya Tour ini semenarik apa buat sahabat Dwi Daya Tour dan juga teman Allianz biar bisa merencanakan perjalanan ke Bali dalam waktu dekat. Ya udah, kalau gitu nanti aku langsung ke Dwi Daya Tour ya kalau aku mau ke Bali ya. Harus Nggak sabar banget Nanti ya, kita dari ketemu di tadi sini kita ya. ngobrol sama Mas Meti tentang seberapa menarik sih wisata Bali sekarang di era new normal. Masih sama nggak sih sama sebelumnya? Ternyata protokol kesehatan yang diberikan oleh Dwi Daya sangat proper ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin nih teman Allianz sama Mas Meti tentang wisata di Bali gimana, persiapan kita sebelum pergi ke sana harus apa-apa aja, dan gimana kita bisa merasa aman kalau kita liburan di era new normal ini. Nah, terima kasih ya Mas Meti udah ngobrol-ngobrol. Teman-teman, teman Allianz, sahabat Dwi Daya, kalau ada pertanyaan sama Mas Meti nanti bisa ditaruh di kolom komen, aku akan bacain, nanti Mas Meti akan jawab juga. Nah, teman Allianz, jadi kita sekarang udah dengerin kan gimana wisata Bali dan beberapa prosedur kesehatan yang udah proper banget. Nah, tapi kan kita juga mungkin pengen lebih aman lagi, nggak cuma dari sisi protokol kesehatan, tapi selama melakukan perjalanannya kan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu pembicara, namanya Mbak Eno. Halo Mbak Eno. Hai Dev, selamat pagi. Selamat pagi teman Allianz. Pagi Mbak Eno, boleh kenalin diri nggak sih Mbak Eno? Boleh dong. Selamat pagi teman Allianz, saya Eno, saya Partnership Travel Agent Manager dari PT Asuransi Allianz Indonesia. Ya ampun Mbak Eno, kita udah berapa lama ya di rumah aja nih. Tadi dengerin Mas Meti cerita-cerita tentang Bali, rasanya pengen berangkat sekarang nih Mbak Eno. Mbak Eno, iya. Tapi kan kalau misalkan kita mau berangkat, mau tetap aman kan selama perjalanan. Nah Mbak Eno, kalau misalkan Allianz, ada nggak sih perlindungan untuk perjalanan domestik? Kalau aku sih taunya internasional ya. Ada Dev, jadi gini teman Allianz, selamat pagi sekali lagi.
Allianz Indonesia saat ini memiliki produk perlindungan tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap perjalanan internasional, tapi juga perjalanan domestik, namanya Travel Pro Domestic Dev. Aku baru dengar tuh Mbak Eno. Karena selama ini taunya kayaknya mandatori tuh beli asuransi kalau perjalanan internasional. Ternyata domestik ada ya. Mungkin di sini teman-teman Allianz banyak yang nggak tahu juga kali ya. Jadi kalau mau tanya-tanya boleh taruh di kolom komen. Nanti kita akan bacain pertanyaannya. Nah sekarang lanjut nih Mbak Eno. Aku mau ngobrol. Nah kalau misalkan asuransi perjalanan domestik itu perlindungannya tuh kayak apa sih? Kita kan pikir kayak penting nggak penting karena perginya dekat gitu. Nah sebenarnya perlindungannya tuh seluas apa sih kalau asuransi perjalanan ini Mbak Eno? Oke. Jadi teman-teman Allianz dan juga Devi, manfaat dari Travel Pro Domestic ini banyak banget ya, cukup luas. Pertama, teman Allianz akan mendapatkan perlindungan biaya pengobatan karena kecelakaan sampai dengan 100 juta. Dan ketika terjadi atau membutuhkan evakuasi medis darurat karena kecelakaan, kita akan cover sampai dengan 100 juta. And no worry, jika ternyata teman Allianz harus memerlukan rawat inap, teman Allianz akan mendapatkan santunan rawat inap karena kecelakaan sampai dengan 2 juta. Dan jika keadaan terburuk sampai terjadi, Travel Pro Domestic juga memberikan santunan meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan sampai dengan 100 juta. Itu hanya manfaat dari sisi asuransi kecelakaan dirinya, Dev. Masih banyak nih yang lain nih, Dev nih. Agak sedikit panjang nih kayaknya kalau mau saya ceritakan ya, Dev ya. Nggak apa-apa ya, Dev? Gak apa-apa dong, siapa tahu di sini teman-teman pada pengen tahu, biar tahu kalau ini tuh penting Mbak Eno. Saya lanjut ya. Saya yakin nih Devi atau teman Allianz pernah merasakan yang namanya penundaan perjalanan atau bahkan flight-nya itu dibatalin oleh maskapai atau airlines ya. Jangan khawatir, di Travel Pro Domestic juga kami memberikan santunan ketidaknyamanan pada saat teman Allianz melakukan perjalanan. Seperti penggantian senilai harga tiket, ketika terjadi pengurangan atau pembatalan penerbangan, teman Allianz itu akan mendapatkan seharga nilai tiket tersebut. Kemudian jika terjadi penundaan penerbangan atau penundaan bagasi, teman Allianz akan berhak menerima penggantian sampai dengan 1,6 juta. Nah, contoh nih ada case, tiba di bandara, kopernya Devi atau teman Allianz hilang atau rusak oleh maskapai penerbangan. Kami akan memberikan penggantian sampai dengan 2 juta, Dev. Satu lagi, Travel Pro Domestic juga memberikan penggantian tanggung jawab terhadap pihak ketiga akibat kerugian yang dilakukan oleh customer-nya. Contoh kasus, saya naik pesawat, saya mau taruh tas di cabin, kemudian tiba-tiba tas saya dari cabin itu jatuh ya, Dev ya, menimpa penumpang lain. Penumpang lainnya marah, kemudian menuntut saya. Nah itu Allianz memberikan jaminan sampai dengan 20 juta. Dan nggak lupa, saya juga kasih tahu bahwa layanan bantuan dari Allianz itu 24/7. So anytime kalau terjadi klaim, Devi atau teman Allianz bisa kontak langsung ke Allianz. Wah, tadi kan disebutin ya, pertanggungan kesehatannya hingga 100 juta. Sampai kalau misalkan terjadi resiko ke orang ketiga juga tetap ditanggung. Nah Mbak Eno, harganya mahal nggak sih Mbak Eno? Harganya murah banget, Dev. Ini saya yakin teman-teman Allianz di sini pasti biasa ngeteh atau ngopi ya. Jadi kalau saya ibaratkan, premi Travel Pro Domestic kita itu untuk perorangan itu seharga 1 gelas kopi. Contoh, untuk durasi perjalanan 1 sampai dengan 5 hari, teman Allianz cukup membayar produk Travel Pro Domestic seharga 27.000 per orang untuk paket deluxe, dan kemudian 40.000 per orang untuk paket premium. Tuh kebayang nggak, Dev? 40.000 dengan paket yang paling mahal, teman Allianz sudah mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri sampai dengan 100 juta rupiah. Menarik bukan? Ternyata harganya cocok ya sama kantong, sama kayak beli kopi ya. Nah Mbak Eno, aku kan ini udah gak sabar banget mau beli tiket nih. Karena tadi Mas Matthew juga udah ceritain tentang kondisi Bali sekarang. Terus ada perlindungan juga nih dari Allianz yang tadi Mbak Eno ceritain. Betul. Harganya kan seharga kopi, tapi kalau aku belinya sekeluarga Mbak Eno, harganya kopinya kali 4 nggak Mbak Eno? Oh enggak, tenang aja. Kalau tadi Devi bilang harganya kali 4 enggak. Jadi kalau tadi satu orang itu seharga 1 cangkir kopi, kalau family, teman Allianz cukup membayar seharga 1 liter kopi botolan. Tahu dong Dev, harganya berapaan? Oh, yang lagi hit sekarang ya? Lagi hit sekarang ini ya, di depan, di kala WFH kita sering pesan-pesan, order online. Oke. Contoh nih Dev,
untuk durasi perjalanan 1 sampai 5 hari dengan perlindungan lengkap. Jika teman Allianz ingin membawa keluarga, itu maksimum jumlahnya adalah 4 orang. Harganya Dev 60.000 untuk paket deluxe dan 90.000 untuk paket premium. Tapi ada syaratnya. Tadi kan saya bilang maksimal 4 orang. Nah, ini bisa varian terdiri dari 1 orang dewasa minimal dengan 3 anaknya, atau 2 orang dewasa dengan 2 orang anaknya, atau jika belum punya anak atau mau bawa keponakan, sepupu teman atau apapun, ya sepupu itu juga boleh. 2 orang dewasa yang tidak memiliki hubungan keluarga pun kita bisa menggunakan paket yang keluarga tadi, Dev. keren banget. Berarti harga 1 liter Keren. kopi bisa untuk 1 grup ya. Jadi asuransinya melindungi 1 grup gitu ya. Jadi bukan cuma aku doang, tapi sekeluarga gitu ya. Keren banget. Terus kalau aku mau beli nih sekarang nih, aku harus beli kemana nih, Mbak Eno? Gampang banget. Pembeliannya itu teman Allianz bisa langsung mengunjungi website Allianz Indonesia atau menghubungi tenaga pemasar Allianz Indonesia, atau bisa langsung kontak Dwi-Daya. Jadi tadi kan Mas Meti udah cerita nih ya, panjang lebar produknya tuh banyak banget nih Dwi-Daya nih. Yang Eat, Pray, and Love, Napaktilas. Jadi jika sudah tertarik langsung datang ke Dwi-Daya, nanti Dwi-Daya akan langsung juga bisa menawarkan mau sekalian pakai asuransi travel pro domestik atau tidak. Jadi one stop solution, Dev. Bener Sekali banget. datang ke tempat langsung dapat dua-duanya. Iya, dapat protokol kesehatan yang proper, dapat perlindungan juga dari Allianz selama perjalanan. Betul, Keren betul, banget betul. deh, Mbak Eno. Terus nih Mbak Eno, misalnya kita udah melakukan perjalanan nih, terus terjadi resiko saat di perjalanan, atau seperti yang tadi Mbak Eno udah ceritain tentang manfaatnya. Itu kalau kita mau klaimnya gimana sih Mbak Eno? Apa yang harus kita siapkan dokumen-dokumennya sebelum kita melakukan perjalanan mungkin? Boleh diceritain nggak Mbak Eno? Oke, boleh. Jadi teman Allianz tidak usah khawatir. Jika terjadi klaim, teman Allianz bisa menghubungi customer service Allianz Indonesia itu 24 jam, 24/7 kita sebutnya ya Dev ya, di 1500136, atau bisa melakukan secara online melalui website Allianz Indonesia, atau juga bisa mengirimkan email ke cs@allianz.co.id. Nah, untuk dokumen klaim yang wajib dipenuhi adalah pertama, teman Allianz harus mengisi formulir klaim secara lengkap, kemudian menyediakan boarding pass, dan jangan lupa tiket juga ikut disertakan, Dev. Wah, berarti klaimnya juga nggak ribet ya. Jadi Mudah tinggal kok. telepon aja Nggak susah. atau bisa online Betul. juga ya Mbak Eno. Jadi nggak harus bisa, keluar-keluar lagi ngumpul-ngumpulin dokumen ya Mbak Eno ya. Benar. Semuanya pokoknya udah dilindungin dan langsung diurusin klaimnya. Bisa lewat online atau telepon layanan 24 jam, 7 hari, 24/7. Keren banget. Jadi nggak usah pikir-pikir lama lagi, langsung kunjungi website kita bisa, langsung pergi ke Dwi-Daya bisa. Pertama tadi produknya lengkap, kemudian preminya murah, klaimnya juga mudah. Jadi nggak usah tunggu lama lagi untuk beli travel pro domestik ya, Dev. Bener banget. Jadi tinggal ke Dwi-Daya, beli tiket, dipilihin hotelnya, dibeliin tiketnya. Terus kita juga bisa pilih-pilih destinasi yang menurut Dwi-Daya Betul. udah sesuai dengan standar WHO. Plus tinggal centang aja pilih asuransi perjalanan agar semuanya aman dari Allianz Travel Pro Domestik. Aku sampai baru tahu loh, Mbak Eno, kalau ada yang domestik. Nah, teman-teman Allianz, seru banget ya ngobrol sama Mbak Eno, sama Mas Meti tentang persiapan untuk pergi wisata ke Bali. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komen. Nanti kita akan bacakan untuk ditanyakan ke masing-masing pembicara. Oke, aku sambil cek dulu ya, ada pertanyaan nggak nih? Sebentar, kita sambil cek nih ya. Ada pertanyaan dari Ed Suwarjono. Ini untuk Mas Meti nih. Mas Meti, ada nggak sih paket wisata yang include dari mulai rapid test, akomodasi, sampai asuransinya? Nah, semua yang lengkap itu kita ada brandnya namanya Dev. Brand kita namanya itu Bineka Trip ya. Jadi itu semuanya udah lengkap dari paket di Jakartanya. Kemudian dari tesnya juga, kemudian sampai ke tour leadernya juga, tiket pesawatnya, asuransinya semuanya sudah lengkap. Jadi
sahabat Widaya Tour dan juga teman Allianz tinggal duduk manis aja nih di pesawat, di bus, di mobilnya, dan langsung diurus semuanya oleh Widaya Tour dan juga nanti asuransinya bersama Allianz seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, paket yang all in package itu ada di Widaya Tour. Wah, keren banget ya. Terus nih ada pertanyaan lagi buat Mbak Eno, @Habib Hashim. Apakah berlaku untuk liburan saja? Berlaku tidak kalau asuransinya untuk perjalanan dinas? Oke, jadi asuransi perjalanan kita bisa digunakan untuk tidak hanya untuk leisure atau liburan, tapi juga bisa untuk bisnis trip. Oh gila, keren banget ya. Oke, nggak kerasa ternyata kita ngobrol udah panjang lebar, saking asiknya ngomongin Bali. Jadi sekarang kita udah mulai new normal, kita udah mungkin bisa untuk berpergian, apalagi sekarang wisata Bali udah mulai dibuka, plus ada paket yang menyediakan protokol kesehatan dan juga ada paket perjalanan plus perlindungannya. Jadi tunggu apa lagi, tinggal buka Widaya Tour, tanya ada paket apa aja nih teman-teman Allianz. Nah teman-teman Allianz, buat pertanyaan yang nggak bisa kita jawab sekarang, nanti bisa di DM ke @allianzindonesia atau @dwidaya_tour ya. Nah kita harus pamit nih, undur diri. Semoga teman-teman Allianz selalu sehat dan bahagia ya teman-teman Allianz. Stay healthy.